Halo Kang Agung. Halo, ini lagi ngapain nih Kang ini? Ini lagi hiburan aja Kang, lagi marah ikan koi. Ikan koi ini? Ya betul. Ikannya Masya Allah ini. Kita mau wawancara sejarahnya awal Kang Rahmat terjun di dunia perikanan. Dulunya kan di kapal ya, kapal pesiar ya? Kapal pesiar Kang. Betul. Itu di mana kalau boleh tahu kapal pesiar? Untuk nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih sama channel saya itu Ngomsal. Nah, untuk konten kali ini kita berada di mitranya Kang Rahmat ini. Nah, ini mitranya punya salah satu ikan koi yang cantik ini, saya lihat. Halo Kang Agung. Halo, ini lagi ngapain nih Kang ini? Ini lagi hiburan aja Kang, lagi marah ikan koi. Ikan koi ini? Ya betul. Ikannya Masya Allah ini. Jinak-jinak Kang. Jinak-jinak? Ya. Gede banget ini. Ini di ukuran berapa ini Kang? Yang paling besarnya ada yang nyampe 55 cm. Itu 55 cm. ada ikan impor juga. Impor. Dari mana ini impornya Kang? Jepang Kang. Jepang. Dari Jepang. Sebagian juga ada yang lokal dari Blitar. Cuman Bisa sih lihat. iya. Ada kacanya ini. Kalau mampir saya ke sini sambil ngecek kolam yang saya buatkan tuh biasanya saya nggak pernah lepas dari marah ikan ini. Oke. Senang juga Sebelah nih, itu kan? ya. Ya, Nanti betul. kita bikin konten selanjutnya yang ini. Ini ketinggian airnya ini berapa ini Kang? 120. 120 ya? Ya, 120 cm. 120 cm. Ikannya cantik-cantik banget ini. Nah, ini kan airnya ini sangat jernih banget ini. Betul. Ini untuk filter-filternya ini apa ini Kang? Nah, Apa aja ini biar pada tahu? seperti yang diterapkan di kolam ras ya kan? Itu nggak beda jauh sama kolam ikan koi. Sebenarnya sih kolam ras juga adaptasi dari kolam koi juga. Kebanyakan kayak gitu. Dan untuk kapasitas filternya biasanya itu 30%. 30%. Misalkan ini kolam sama filter tuh 100%. Nah, untuk airnya itu untuk tempat hidup ikannya biasanya itu 70% dan untuk filternya 30% supaya hasil penyaringannya maksimal. Jernih seperti ini. Sebenarnya sih lebih besar filter juga lebih bagus. Lebih jernih lagi. Gitu. Iya, Kang. Nah, ini lihat yuk spill Boleh, Kang. filternya ini. Nah, ini Pertama kebetulan masuk airnya gimana ini Kang? dari sini Kang, dari bottom drain ke bawah. Oh. Sistemnya ini. ya, sistemnya sama. Apa ini bahannya ini Kang? Ini Japmat, Kang. Jatmat. Ya, Jepang Mat namanya. Dari Jepang. Sebenarnya sih di Indonesia udah banyak yang jualan, cuman memang luar biasa hasilnya. Hasilnya. Iya. Pertama hasil di sini penyaring. ya. Ya. Habis itu Kedua masuk ke sini, masuk ke sini. Sama ini bahannya juga. sama. Sama. Yang ketiga masuk lagi ke sini, dari sini langsung disedot sama pompa, langsung ke waterfall. Ini Air apa terjun. bahannya ini? Ini masih sama. Masih sama? Masih sama. Jepang Mat sama ini tempat biologisnya juga ada di sini. Oh, gitu. Nah, ini kayak lumut kayak gini. Tandanya tuh bakterinya udah hidup normal. Udah hidup. Iya. Berarti bagus ya? Bagus. Karena hasilnya airnya pun luar biasa juga. Bening. Iya. Tuh, udah. Berarti cuma 3 doang ya? Iya, cuma 3 doang, tergantung ukurannya. Karena kolamnya juga kan nggak terlalu besar juga. Gila tuh. Mantap banget. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai ini udah lama banget aku nggak masuk kamera ini di depan layar. Nah, ini kita mau wawancara sejarahnya awal Kang Rahmat terjun di dunia perikanan. Dulunya kan di kapal ya, kapal pesiar ya? Kapal pesiar kan? Betul. Itu di mana kalau boleh tahu kapal pesiar? Untuk nama perusahaannya saya dulu kerja di Carnival Cruise Line. Untuk divisinya saya di divisi perhotelan Kang. Itu maksudnya turnya kemana aja? Negara mana Kang? Seringnya tuh di Amerika, di lautan Karibia. Kayak gitu. Cuman saya beberapa kali pernah juga ke Asia juga, ada yang di Australia. Kayak gitu Kang. Berapa lama itu di kapal akan kerja tuh? Saya dulu kerja dari tahun 2016. 16. 2016, kemudian 2019 mau ke 2020 tuh.
udah mulai COVID. Saya nggak bisa kerja lagi ke sana, lockdown. Akhirnya mencoba lagi, kan kita kan bertahan hidup selama lockdown tuh pusing mau ngapain. Nah, bener banget. Uang tabungan sedikit mau dipakein buat apa juga yang kira-kira bisnisnya tuh yang tahan terhadap corona. Kayak gitu kan. Akhirnya saya punya aset satu-satunya waktu itu, punya tanah sawah lah. Alhamdulillah hasil ngumpulin kerja di kapal pesiar, saya jual. Kemudian ada lahan milik keluarga punya kakak saya minta izin buat pakai lahannya, kemudian saya coba untuk terjun di perikanan. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan dan berkembang juga, alhamdulillah. Nah, itu awalnya kan pertama itu kan banyak yang komentar kita bikin video, sampai ada yang beberapa menghujat si Akangnya gitu ya istilahnya kan, nggak mungkin itu. Nah, itu dari hasil kerja di kapal ditabung untuk beli tanah sawah ya. Ya, betul kan. Saat corona akhirnya ke bidang perikanan nih. Betul. Awalnya buka apa ini dulu, Kang? Gimana? Buka pemasaran jualan apa di biovlognya ini? Kalau dulu sih pertama-tama, karena kan di sana tuh udah ada kolam tanah, pinggirannya beton. Iya. Saya nyoba dulu, pengen percobaan di tahun 2019 tuh. Apa bener ikan nila tuh bisa besar? Karena setahu saya di kampung-kampung saya biasanya yang tebar ikan nila tuh panennya tuh 1 tahun sekali malahan. Tiap lebaran malahan. Saya percobaan dulu, loh ternyata kalau kita ini kan kalau kita konsisten marah dengan pakan yang bagus, ikan nila tuh bener bisa besar. Dan dari sana saya mulai serius. Aset tanah saya udah kejual, sawah saya udah kejual, langsung saya modalin di sana. Dan untuk pertama sih langsung buka jualan juga, langsung biovlog. Oh. Kayak gitu. Jadi Nah, langsung awalnya ini Akang tahu biovlog nih, belajar dulu apa gimana ini? Sebelum buka juga, saya sebelum berbisnis di biovlog, saya banyak melakukan riset, analisa juga. Terus dilihat dulu dari segi keuntungannya. Nah, ketika saya udah yakinkan 100%, baru saya ini Kang memulai. Kayak gitu. Saya pun nggak semerta-merta langsung buka 10 kolam. 10 kolam. Yang saya pikirin pun pertama tentang pemasaran. Nah, kita pemasarannya kemana? Nah, dan lalu tercetuslah juga ide kenapa saya nggak mau memasarkan aja sendiri. Saya coba aja, karena kan peluang di perikanan tuh masih luas ya. Luas banget. Masih banyak. Apalagi kan penggemar ikan juga banyak. Benar. Jadi langsung aja saya sekalian buka jual eceran juga, terus ternak juga. Dan ternyata alhamdulillah ketika kita berternak sendiri, terus kita jual ecer sendiri, itu tuh keuntungannya luar biasa kan? Luar biasa, berkali lipat lah. Ya, berkali lipat, betul. Emang sih agak lama, tapi dengan berjalannya waktu, dulu pun saya berjualan 1 bulan tuh kadang nggak nyampe 2 kintal. Nggak nyampe itu awal-awal itu ya? Awal-awal. Tapi sekarang alhamdulillah untuk penjualan sekarang tuh per bulannya tuh bisa nyampe 5 ton sampai 10 ton per bulan. 5 ton sampai 10 ton. Nah, itu kan dari 2 kintal ya, istilahnya sebulan nggak nyampe. Itu jangka berapa bulan nyampe naik-naiknya rada booming itu istilahnya penjualannya? Untuk pertama sih saya gencarnya untuk melakukan iklan di media sosial. Oh, media sosial. Nah, itu salah satu strategi untuk pemasarannya. Karena kan kita kan udah pada tahu sekarang ibu-ibu, bapak-bapak sudah mengenal media sosial juga. Media sosial. Facebook itu di juga mana udah itu? rame. Banyaknya Facebook. Facebook. Pasti Facebook udah kalau rame. ibu-ibu pasti ngaranya Facebook. Betul, Nah, betul. Facebook Nah, juga saya ya. gencar melakukan iklan-iklan di grup-grup Facebook yang sekarang kan tiap daerah tuh kadang memiliki grup Facebook, Kang. Ada grup Facebook, saya iklankan, ketika udah pada tahu, alhamdulillah udah pada datang sendiri buat beli ikan yang malam minggu mau bakar-bakar ikan kayak gitu. Sedikit-sedikit naiklah alhamdulillah. Kemudian saya kembangkan juga karena kan di Bandung tuh masih sedikit petani ikan. Oh, Saya benar. memiliki ide juga kenapa nggak narik mitra yang tertarik di dunia bisnis yang sama, lalu saya bantu juga pemasarannya. Dan alhamdulillah sekarang juga memiliki lumayan lah mitra di daerah Bandung. Jadi saya pun kalau di Subang nggak ada nih ya kan? Nggak ada, benar. Nah, saya bisa ngambil ke petani-petani saya, mitra-mitra saya. Nah, kalaupun di mitra-mitra saya nggak ada, saya lari lagi ke Subang. Kayak gitu sih, Kang. Nah, itu perjalanan Kang Rahmatnya. Berarti udah berjalan
berapa tahun setelah itu dari terjun itu penjualan sampai sekarang? 2 tahunan sih Kang. 2 tahun. Kalau penjualan sama Bioflow, kalau dari ininya apa? Kalau ternaknya dari awal-awal dari 2019 pas awal 19. corona. Ya, mau jalan 3 tahun. Masya Allah. Berarti benar-benar cukup itu ya, nggak terlalu lama banget. Alhamdulillah Kang. Jangka 2 tahun tapi sekarang omsetnya 5 sampai 10 ton Alhamdulillah. penjualan Kang Rahmat ini. Nah, Yang itu penting perjalanan. kita harus ambisi sih Kang. Ambisi. Ah, Harus terus apa ya? Kita itu jangan puas dari situ aja ya. ya betul istilahnya. betul. Kalaupun ada kendala kita juga jangan patah semangat. Nah, kayak gitu, itu. jangan kendala sedikit, kematian pasti ada kematian. Pasti ada. Saya Namanya juga kita pernah. makhluk hidup ya kita Makhluk bilang. hidup gitu kan. Ah, Pasti ada yang Pasti mati. ada. Setidaknya kita istilahnya mengurangi kematian gimana ya, istilahnya. Ada kendala ada solusi. Nah, Nggak kita- perlu takut juga. Oke, kita ngasih pakai yuk terakhir ini Enggak. durasinya. Nah, ini udah 10 menit ini. Kita ngasih pakan yuk seru-seruan. Ikannya Kang. Seneng ya Kang ngelihat kayak gini? Alhamdulillah kan, tenang pikiran, gak Tenang stres. ya. Ini Favorit jenisnya apa aja ini Kang? sih. Banyak Kang. Kalau yang paling besarnya sih di sini ada cagoy. Cagoy yang Cagoy. warna Yang ini ya? Kang. Nah, yang ini. Oh iya. Jinak juga ya. Jinak. Paling besar. Ada soa, susui, Sui, kohaku, gosangke udah ada semua. Selayarnya ada. mantap nih. Ada berapa ekor nih kalau boleh tahu nih? Kisaran berapa ini? Kata teman saya sih ini ada di 42 ekor ya. 42 ya. Emang Iya. dia benar-benar penghobi ya? Penghobi dari dulu. Penghobi. katanya. Makanya sehobi sama saya di ikan. Akhirnya bermitra sama saya, alhamdulillah cocok. Seneng banget kayak gini nih. Tenang, ini di belakang rumah ini posisi kolamnya nih. Nah itu tadi filter-filternya udah dijelasin sama Kang Rahmat. Nah nanti kita video selanjutnya ke yang ini ya Kang? Iya betul Kang. Oke. Ini yang kolam, ini lagi masih direndam Kang. masih direndam ya? Ya. Soalnya baru banget ya Kang? Baru. Baru banget. Ini view-nya. Dan kita spill untuk itunya, instalasinya ya. Siap. Oke. Sekian dulu untuk konten kali ini. Sekian, terima kasih, salam perikanan. Bye-bye.